Halo Pak Fred dan teman-teman. Kami dari kelompok 1. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang Candi Borobudur. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami. Nama saya Clarissa Margareta. Nama saya Miva Kanista. Nama saya Putra Gresia. Nama saya Kristo. Nama saya Kayla Hananta. Nama saya Leon. Oke, saksikan video berikut ini. Apa itu arkeologi? Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang kehidupan manusia ribuan tahun lalu? Jawabannya adalah arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia masa lalu melalui peninggalan materi seperti artefak, fitur, fosil, dan lanskap. Arkeolog mencari, menggali, dan meneliti peninggalan ini untuk memahami kehidupan di masa lalu. Jadi, hakikatnya arkeologi adalah sebuah ilmu yang membantu manusia untuk memahami kehidupan manusia di masa lalu. Dan kita merekonstruksi narasi sejarah yang hilang di masa lalu. Bagaimana caranya? Nah, para arkeologi ini menggali dari dalam tanah dan menemukan temuannya, lalu mereka menganalisanya di dalam laboratorium mereka. Nah, secara filosofis, arkeologi berperan sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini, mengungkap nilai-nilai kemanusiaan, pola adaptasi, serta dinamika sosial budaya yang membentuk peradaban. Melalui interpretasi bukti material, arkeologi tidak hanya menghidupkan kembali cerita yang terkubur, tetapi juga memberikan perspektif kritis tentang keberlanjutan kehidupan manusia dan interaksinya dengan lingkungan sepanjang zaman. Sebagai ilmu yang bersifat holistik, arkeologi tidak hanya berhenti pada temuan fisik, tetapi juga berupaya memahami makna di balik benda-benda peninggalan tersebut. Dengan menggabungkan pendekatan saintifik dan humaniora, arkeologi mampu mengungkap aspek spiritual, sistem pengetahuan, serta interaksi kompleks antara manusia dengan lingkungannya, sehingga memberikan pemahaman yang utuh tentang sejak perjalanan peradaban umat manusia. Selanjutnya adalah salah satu fokus dari kajian arkeologi adalah fitur. Fitur adalah struktur buatan manusia berupa candi dan juga saluran air kuno. Salah satu fitur arkeologi paling luar biasa di dunia adalah Candi Borobudur yang ada di Indonesia. Candi ini dibangun antara tahun 750 sampai 850 Masehi oleh dinasti Shailendra. Arsitekturnya yang megah dan simbolismenya menunjukkan bahwa Borobudur bukan sekedar bangunan, tetapi juga representasi spiritual perjalanan menuju pencerahan atau nirwana. Candi ini dirancang dalam bentuk mandala raksasa yang mencerminkan kosmologi Buddha Mahayana. Struktur Borobudur terdiri dari 3 tingkatan utama, yaitu kama dhatu atau alam nafsu, kemudian rupa dhatu atau alam bentuk, dan yang terakhir adalah arupa dhatu atau alam tanpa bentuk, yang menggambarkan tahap-tahap kehidupan manusia dalam mencapai kebijaksanaan tertinggi. Setiap tingkat dipenuhi dengan relief-relief batu yang menggambarkan ajaran Buddha, kisah-kisah Jataka, serta kehidupan masyarakat pada masa itu. Proses pembangunan Candi Borobudur juga mencerminkan kecanggihan teknologi dan organisasi masyarakat Jawa kuno. Ribuan batu andesit dipahat dan disusun tanpa menggunakan semen, menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam arsitektur dan teknik konstruksi. Selain itu, lokasinya yang berada di antara 2 sungai dan di depan Gunung Merapi dipilih secara simbolis dan strategis, menambah makna spiritual dan fungsional dari candi ini. Nah, jadi Candi Borobudur ini sempat dilupakan karena erupsi Gunung Merapi dan perubahan politik di wilayah Nusantara. Nah, keberadaannya ini sempat ditemukan lagi oleh Sir Thomas Smartford Raffles pada tahun 1814. Candi Borobudur sempat terlupakan akibat letusan Gunung Merapi dan perubahan politik di wilayah Nusantara. Keberadaannya ditemukan kembali oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814 ketika ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Penemuan ini membuka kembali akses dunia terhadap salah satu warisan budaya terbesar di Asia Tenggara. Setelah ditemukan kembali, Candi Borobudur mengalami upaya pelestarian, restorasi besar-besaran pada tahun 1975 sampai 1982. Restorasi besar-besaran oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNESCO yang bertujuan untuk memperkuat struktur candi dan menjaga keaslian bentuk serta ukiran yang ada, agar bisa bertahan untuk generasi masa depan.
Candi Borobudur memiliki berbagai fungsi yang penting. Yang pertama, ada fungsi religius, fungsi edukasi, fungsi sosial dan budaya, fungsi pariwisata, dan fungsi arkeologi dan sejarah. Candi Borobudur memiliki berbagai fungsi penting. Yang pertama ada fungsi religius, tempat ibadah umat Buddha Mahayana. Yang kedua fungsi edukasi, yang dimana menjadi media pembelajaran visual ajaran Buddha melalui panel relief. Yang ketiga ada fungsi sosial dan budaya, yang dimana digunakan sebagai pusat perayaan Hari Raya Waisak. Yang keempat ada fungsi pariwisata, daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Yang terakhir ada fungsi arkeologi dan sejarah, yang dimana menjadi bukti kejayaan peradaban Nusantara dan sumber kajian ilmiah. Adapun fungsi-fungsi Candi Borobudur sebagai berikut. Yang pertama, tempat ibadah agama Buddha Borobudur merupakan candi Buddha Mahayana dan dulunya digunakan sebagai tempat ibadah serta ziarah. Struktur candi menggambarkan perjalanan spiritual menuju pencerahan dimulai dari Kamadhatu, dunia nafsu, naik ke rupa dhatu, dunia bentuk, dan akhirnya arupa dhatu, dunia tanpa bentuk. Yang kedua, sarana pendidikan dan meditasi relief-relief pada dinding candi mengandung ajaran moral, kisah hidup Buddha, dan filosofi kehidupan yang digunakan sebagai media pembelajaran umat Buddha dan biksu. Yang ketiga, monumen budaya dan sejarah Candi Borobudur juga berfungsi sebagai simbol kejayaan peradaban dan budaya bangsa Indonesia pada masa Kerajaan Mataram kuno. Yang terakhir, objek wisata dan penelitian saat ini. Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia dan situs penelitian arkeologi serta sejarah. Sekian